orang yang masuk ke tempat gua, dia nggak peduli dengan keuangan gua. Yang penting video dia viral. Posting sono viral. Lu datang ke tempat gua buat review sono sini. Karena lagi rame. Lu nggak sedikit pun ngasih gua uang. Lu viral. Lu puas sama konten-konten lu. Tapi lu banyak udah nyakitin gua. Berkat konten-konten yang orang banyak udah ngancurin usaha gua. Hancur. Hancurnya. Untung gak gila. Untung gua gak blundir. Karena emang sekeras itu dunia gua. Gua perintis, bukan pewaris. Kenapa lu bilang gua tantrum? Ini yang membuat gua tantrum. Karena gua mempertahankan harga diri. Gua mempertahankan gimana caranya biar saudara gua makan, dokter. Nyakopsa. Woi, Nyakopsa dulu gua pakai peci. Tapi Baba Madun Ada 2 karakter loh gua sekarang. Oh ya? Siapa? Di Instagram, Baba Madun, tukang masak. Tapi Nyakopsa itu benar juga kan? Nyakopsa di panggung hiburan, lenong. Oh, dulu sebelum masak tuh di lenong dulu? Nyakopsa dulu. Oke, kenapa Nyak kan cewek? Nyak itu dulu gua main lenong. Nah, nama gue Nyakopsa. Oh, tapi Nyak itu cewek ya, bener ya? Nggak salah kan? Enggak, tapi gua nggak skincarean sekarang ya, Pak. Enggak melambai juga ya? Enggak melambai juga. Dokter aja malah skincarean, gua enggak. Asli. Enggak, pertama kali gue dengar, waktu pertama kali Nyakopsa aku dengar pertama kali, aku pikir itu kalau nggak melambai, kalau nggak, apa karena Nyak kan? Nungging gitu gua. Iya, nungging. Enggak ya? Laki gagah nungging. Kagak gua mah. Asli gua punya anak 6. Barang gua bengkok gede banget. Gua bilang melambai. Boleh buktiin. Gara-gara lenong aja ya? Iya, gua ngelenong aja sih orang. Nama aslinya siapa? Ahmad Yani. Jadi senangnya dipanggil Nyakopsa atau Baba Madun? Dua-duanya. Di saat gue manggung jadi Nyakopsa, gue senang dipanggil Nyakopsa. Oke. Kalau sehari-hari? Baba Madun. Baba Madun. Oke. Peci, masak, sambil ekspresi. Betawi asli? Asli Betawi. Kakek gue seorang seniman. Seniman cokek namanya Haji Jengkur. Oke. Nenek gue seorang penari cokek di daerah Tangerang, Banten. Nenek gue pelaut. Moyang. Cokek tuh. Set. Berarti asalnya dulu ngelenong? Ngelenong. Genre gue ngelenong. Dulu gue dari SMP atau SMA itu gue sering ngumpulin anak-anak kecil buat main parodi. Jadi sampai sekarang ya mungkin keahlian gue yang terpendam gitu. Dan akhirnya sampai bikin restoran. Restoran 98 sebelum jadi Nyakopsa. Restorannya katanya legend ya? Dari tahun 98, gue darang di gerobak dorong. 98 berarti sudah berapa tahun tuh? Waktu gue masih perawan ya. 2025 sekarang. 98. 27 tahun. 27 tahun. 98. Oh sudah lama banget ya berarti ya. 98 gue udah buka usaha rumah makan, gue belum nikah. Oke. Gue cuma modal 700.000, itu gue boleh nyolong sama bapak gue duitnya. Katanya sampai sekarang sudah tutup restorannya. Kata siapa so tau lo? Tutup. Serius? Tutup. Jahat banget lu pada lu. Jahat banget lu. Sama gua lu. Lu kayak seneng banget kalau gua tutup ya? Gak, tutup beneran gak? Tutup hari Senin sama hari Jumat. Oh masih buka? Lah buka lah masa kagak. Oh gara-gara dia kagak lah. Gua orang yang kuat. Soalnya aku dikabarin dari stafku kemarin, kita dapat tamu Nyakopsa, aku bilang oke, pas kan, karena kan lagi huru-hara review makanan kan. Iya. Terus dibilang oleh staf gue tutup, katanya astaga gue bilang. Tutup. Saya tahu pada ya. Gue tutup sementara gue tutup. Sempat tutup berapa bulan? 2 bulan. Oh kenapa? Satu, gue kayak muak sama ngeliat keadaan warung gue. Gue sama muak dengan netizen yang udah pada kayak DM-DM-an yang kurang beres. Terus lagi hujatan-hujatan yang buat mental gue down. Gue tuh kayak benci sama kehidupan gue. Oke. Gue sempet down. Dimana gue orang paling ceria sebenarnya. Gue selalu support keluarga gue ngerangkul saudara gue. Seberat apapun masalah gue tetap ngerangkul saudara gue. Karena gue gak mau saudara gue nganggur. Di saat saudara gue nganggur, gue itu pengen banget gue menciptakan lapangan pekerjaan bersaudara-saudara gue. Yang janda, yang anak yatim itu gue rangkul. Termasuk beliau yang dekat gue. Ya mungkin
orang baik itu mungkinnya, orang yang punya hal kebaikan kayak kayak Dr. Richard Lee gini minta kebaikan, pasti ada hujatan-hujatan yang mungkin kita nggak kuat atau kuat yaitu. Untungnya gue nggak blundir loh. Sempet gue jatuh di kamar mandi di saat gue dihujat. Gue buka DM-an gue itu bahasanya bukan bahasa manusia lagi. Dimana gue di kebun binatang keluar semua. Anjing, monyet, tolol, bangsat, bapak-bapak gak punya otak, orang tua bejat, orang tua udah nipu masyarakat, makanan yang kurang bagus lu siapin buat masyarakat. Gue udah tahun dari 98 gue ngurusin keluarga gue. Dari hal itu, makanya lu gue bilang, lu sebagai vlogger ataupun sebagai public figure jatuhnya, bantulah UMKM. Di saat itu, gue bangkit lagi, dokter. Gue bangkit lagi karena gue punya follower lumayan banyak. Gue bilang, ya Allah, ya Tuhan, angkat derajat gue. Dengan cara apa ya Allah, gue angkat derajat gue. Gue bilang, gue nge-review gratis UMKM seluruh Indonesia. Di story Instagram gue. Gue gratisin, gak satu pun yang bayar. Padahal mau gue lagi terpuruk, gue gak punya duit sama sekali, dokter. Gue buka UMKM Indonesia, gue buka instastory gratis buat UMKM, banyak yang pada masuk. Di situ mereka akhirnya sedikit-sedikit kekikis pikirannya. Tapi tetap yang benci sama gue mah gak bakalan. Tetap benci sama gue. Berarti tetap. Aku pengen coba kita runut dari awal ya. Dulu sebelum di-review oleh teman kita ini, dulu kan yang viral ya. Temen lu? Bukan temen gue loh. Katanya sudah temenan kan? Udah. Kan sudah di tempat Bang Densu kan? Gua sama siapa aja berteman. Oke, kita jujur-jujuran ya, kita fair ya. Karena ini kan kita analisis dan kita beda sama-sama ya. Sip. Sebelum di-review oleh Code Blue, restoran Nyakopsa bagaimana? Aman-aman aja. Rame. Mau banget. Rame, mau weekend kayak mau hari biasa rame. Katanya itu restoran legend ya? Mereka pada pengen ketemu Nyakopsa. Oke, rame. Berarti omsetnya bagus banget? Omsetnya bagus. Penghasilannya oke banget? Bagus banget. Gak ada masalah apapun? Gak ada masalah. Hujatan? Hujatan gak ada. Gak ada? Oke, datang nih seorang reviewer makanan nih. Waktu dia nge-review, apa yang terjadi? Sejujurnya apa yang terjadi? Hancur. Nama baik gue hancur. Gue benci sama diri gue sendiri. Gue benci sama adik-adik gue benci sama saudara-saudara gue. Kenapa lo gak memperbaiki semua yang gue udah bilang? Perbaiki masakan, perbaiki kebersihan. Sekarang lo udah hancur semuanya. Nama gue udah jelek semua di mana-mana. Gue bilang. Oh, Nyakopsa tahu bahwa itu tuh ada masalah. Dalam perusahaan masih ada masalah, sudah dikasih tahu, tapi mungkin ada yang belum dijalankan. Dari kebersihan aja. Gue tuh paling benci sama yang kotor. Di rumah pun atau di warung pun. Gue lewer orangnya. Tapi buat kebaikan dia. Kan kadang-kadang gue tinggal syuting, gue tinggal acara ngelenong. Kadang ada yang DM gue nih. Mbak, tadi piringnya kotor. Itu gue ngomong ke adik-adik gue. Piringnya kotor, bersihin. Gitu. Ya namanya manusia. Siapa sih gak punya salah di dunia ini? Oke. Gitu kan. Terjadi. Ribut dunia maya. Banyak yang ngata-ngatain. Aslinya kalau di dalam usaha sendiri, dalam warungnya sendiri, hancur nggak? Hancur. Se-efek itu? Se-efek itu. Gue 2 bulan, gue gak punya tabungan. Hah? Hampir 1 tahun gue gak punya tabungan. Gue pinjem ke bank. Gue punya utang sama bank. Karena gue pengen memperbaiki usaha gue. Gue pinjem 250 juta. Sekarang gue masih punya utang. Wah, aku merindingnya. Karena gue kepengen warung gue baik, cakep. Kemarin di saat rame, di saat rame usaha gue simpen duit buat anak gue sekolah, kuliah. Pendidikan anak gue sekolah, anak gue kuliah, anak gue nyantren. Gue beliin aset rumah gue. Rumah gue beli 480 juta di pinggir jalan. Karena gue pengen punya parkiran mobil. Gue beli rumah itu, akhirnya tabungan gue habis. Di saat gue beli rumah, datang masuk vlogger. Hancurin usaha gue gak punya tabungan sama sekali, gue gak punya apa-apa. Gue bingung mau memperbaiki warung gue pakai duit siapa. Banyak yang masuk katanya mau memperbaiki warung gue. Ada orang yang masuk pengen ngebagusin warungnya, ternyata nol. Dia cuma ngomong doang. Oh, ada yang cuma... Ada.
datang ke rumah gue satu keluarga. Sampai dia bikin konten sedikit tapi ternyata nihil. Akhirnya gue bikin sendiri. Artis? Bukan. Orang. Oke. Mungkin orang ngelihat sekarang. Ngomong tapi di depan kamera bantu? Ngomong di depan kamera, tuh si Pandu tahu. Heeh. Ada ponakan gue. Di warung dia datang. Pas lagi viral-viralnya itu ya? Viralnya ternyata bohong. Asbes mengbolong aja dia gak bisa beliin. Tapi gue gak mengharapkan. Di situ gue belajar banyak dari manusia. Setiap manusia yang datang ke tempat gue gak tahu itu manusia benar apa manusia kagak. Tetap gue smile. Tetap gue tersenyum, tetap gue punya mood baik. Karena manusia, gue manusia, dia manusia. Oke. Tapi habis itu sepi langsung? Sepi, habis. Gue punya utang banyak. 250 juta. Gue cicil sedikit-sedikit, gue minjem duit ke bank. Sekarang gue masih punya utang. Sering nunggak. Sekarang gue gak punya tabungan. Berarti review dia sengefek itu ya? Berarti dari rame tiba-tiba jadi sepi? Sebenarnya masalah ngepek itu urusan Allah yang punya urusan. Rezeki itu Allah yang ngatur. Mungkin banyak kekurangan gua. Mungkin ada kekurangan gua yang harus gue perbaharui. Disitulah Allah kasih gue jalan. Mungkin dengan cara kita ditegur sama vlogger, sama netizen. Mungkin ini menjadi lebih baik lagi. Ternyata alhamdulillah sekarang warung gue udah bagusin, gue udah pelur, gue udah bagusin. Ya berkat gue tadi minjem duit. Alhamdulillah kemarin sempat 4 bulan itu gue ditegur sama bank. Karena gue gak bisa bayar. Gue bilang sama abang, gue punya rumah. Gue mau jual rumah gue dulu. Gue buat bayar utang. Gue butuh duit buat gaji saudara gue. Gue butuh duit buat gaji saudara. Gue gak mau saudara gue susah. Gue kepengen lu bahagia selama gue masih hidup di dunia. Gue pengen lu selalu senyum. Makanya gue punya utang banyak, dokter. Gue bela-belain gue modal sana sini. Gue punya utang di tukang ikan. Gue punya utang di tukang sayuran. Gue bela-belain gue minjem ke bank. Makanya orang gak tahu. Gue sempet jatuh di kamar mandi 3 hari gue jatuh. Karena gue pengen ngebahagiain orang. Anak bini gue, adik-adik gue yang emang yatim piatu. Karyawan-karyawan kita. Yatim piatu, janda. Aku ngerasain banget. Ada 13 anak gue yang gue pecat sekarang tinggal 4. 9 orang gue pecat. Gara-gara gue di review itu. 9 orang lu udah matiin rezeki orang. Puas lu udah pada ya, puas. Sekarang gue bangkit lagi, gue punya duit. Kemarin gue dapet kerjaan di TV. Gue kumpulin duit, gue modalin lagi. Alhamdulillah gue bisa bayar ke bank selama 3 bulan. Tapi gue minta maaf sama orang bank. Jangan cabut rumah gue, jangan ambil rumah gue. Karena gue lagi mempertahankan nyari duit. Gimana caranya gue bisa bayar lu? Please. Sampai orang banknya ke rumah gue. Tapi Bapak, aku salut loh. Kalau aku ingat lagi ya, kemarin ya. Duduk berdua di tempat Denny Sumargo. Masih bisa ketawa. Hari ini pun Baba bilang kayak Baba memaafkan dia kayak gak apa-apa. Padahal sebenarnya sehancur itu. Hancur. Dokter, hancur. Wah, hancur. Hancurnya. Untung gak gila. Untung gue gak blundir. Karena emang sekeras itu dunia gue. Dari bujangan gue gak pernah yang namanya minta duit sama orang tua. Dari umur 16 tahun gue punya mak tiri. Dimana bapak gue gak pulang-pulang. Gue cari uang sendiri. Lu masih bisa dibeliin motor sama bapak lu. Lu masih bisa dibeliin mobil sama bapak lu. Lu masih bisa dikasih sertifikat tanah sama bapak lu. Gue perintis, bukan pewaris. Gue perintis tapi gue bisa ngebahagiain saudara-saudara gue. Lu bisa apa? Lu bisa apa? Kenapa lu bilang gue tantrum? Ini yang membuat gue tantrum. Karena gue mempertahankan harga diri. Gue mempertahankan gimana caranya biar saudara gue makan, dokter. Orang yang masuk ke tempat gue
Dia nggak peduli dengan keuangan gua. Yang penting video dia viral. Posting sono viral. Lu datang ke tempat gua buat review ke sono sini. Karena lagi rame. Lu nggak sedikit pun ngasih gua uang. Lu viral. Lu puas sama konten-konten lu. Tapi lu banyak udah nyakitin gua. Berkat konten-konten yang orang banyak udah ngancurin usaha gua. Alhamdulillah dari kejadian itu gua punya program di stasiun TV. Allah angkat derajat gua. Dokter, gua pengen bayar utang. Gua pengen tenang ibadah. Ayo. Gua pengen ibadah, gua tenang. Gua punya Pasti, utang. semua pasti ada ini. Yuk, Bapak yuk. Santai-santai. Tenang. Gua jarang nangis sebenarnya. Gua kuat loh masalah duit. Tapi gua nggak kuat kalau masalah adek gua kelaparan, saudara-saudara gua kelaparan. Masalah Kadang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang pikir ini cuma sekedar review, cuma sekedar kritik, katanya anti kritik, tapi mereka nggak tahu betapa ini bisa menghancurkan bukan cuma kita sebenarnya, tapi semua. juga karyawan kita, keluarga kita. Iya. Kebetulan aku ngerasain akhir tahun kemarin aku ngerasain. Jadi aku benar-benar apa yang dirasain Baba aku jadi tahu. Tapi Baba luar biasa sih aku lihat. Karena lu kan bisa duduk berdua dengan dia, bahkan disebut nama dia pun juga. Waktu Densu telepon gua, Mbak, ini ada Kadal Blue. Abang mau kemari nggak? Gua mau ke situ, gua mau peluk dia. Gua mau peluk Kadal Blue. Anggap beliau adalah anak gua. Gua sekarang banyak netizen yang DM gua dan dia bilang, nih Bang, Kadal Blue lagi di ini. Gua apa jawaban gua? Doain yang baik-baik. Doain yang baik-baik buat orang yang kurang baik. Kalau kita sampai perang sama orang yang baik, kita sama aja, dokter. Gitu kan. Dulu lu hujat gua mati-matian. Lu anjing-anjingin gua. Lu bego-begoin gua. Lu bilang gua orang tua goblok. Lu bilang gua orang tua gak punya otak. Sekarang lu berbalik lagi. Hujat beliau. Gua bilang sama dia. Jangan lu hujat orang yang bersalah. Rangkul. Gua bilang doain Kadal Blue biar jadi orang bener. Yuk kita sama-sama gedein UMKM yuk. Kita modalin orang susah. Yang butuh modal. Orang apalagi, aduh aku gak bisa ngomong. 27 tahun lu bangun. Gak gampang. Gak gampang. 27 tahun. Darah keringet. Gue dagang gerobak. Pakai gerobak. Gerobak, tangan gue kiri kanan. Pegang tangan gue. Pegang. Sampai sekeras ini ya. Pegang nih, telapakan tangan gue. Gue bukan orang skincarean. Gue pejuang keluarga. 27 tahun. Tangan gue kapalan. Kerebus kepotong demi keluarga. Gerobak. Gue bukan orang cengeng. Masalah ke duit. Gue bukan orang cengeng. Masalah besok makan apa kagak. 6 orang anak gue lahirin. Sama bini gue. Sanggup gue membiayain anak gue. Tanpa saudara satu pun yang tahu gue. 6 orang. Lu baru anak satu aja cangak cengek. Nangis, DM-an sama gue, minjem duit. Di DM? Banyak. Pinjem duit? Minjem duit 20 juta, 15 juta. Follower. Untuk? Ya orang-orang pada... Oh orang-orang lain? Orang lain pada DM gue. Gue bilang, lu mah gak kayak gue. Gue bilang, gue anak nama juga bisa bertahan. Kita struggle ya. Kita struggle. Karena kita memang petarung lah. Iya. Bertahan. Berjuang. Dokter bisa ngerasain apa yang gue rasain. Aku ngerasain banget. Dan saat ini sebenarnya apa yang kurasakan itu bukan cuma aku yang ngerasain. Teman-teman yang lain juga ngerasain. Bener. Karena kan ini kan akhir tahun kemarin ada reviewer juga. Kan bukan cuma makanan ya sekarang ini. Ada skincare juga. Iya. Dan yang di review ini bukan cuma skincare-nya. Sama kehidupan pribadi. Betul. Membawa kebencian dan lain sebagainya. Menyebar kebencian. Dan ini membuat orang tuh jadi skeptis dan jadi nggak pergi ke tempat usaha tersebut. Dan ini kan sebenarnya kan
bukan suatu hal yang baik ya. Apalagi ini kan diduga ada persaingan bisnis ataupun ada kepentingan untuk Betul. followers, ada kepentingan untuk engagement. Dia yang dapat, orang lain yang hancur, kan kasihan. Yang saya bilang tadi kan, mereka membuat konten dengan semaksimal mungkin buat naikin rating dia. Tapi dia udah banyak ngelukain hati orang lain. Kayak tadi yang gue bilang sama dokter, lu udah berluar biasa kan bikin skincare di mana lu dijatuhin orang, sakit hati banget. Sakit. Karena sakitnya itu gini, Bah. Ini kita diskusi, Bah ya. Emang Baba jual racun? Enggak. Emang yang Nyakopsa jual itu berbahaya? Enggak. Emang yang lu jual itu tikus? Enggak. Kalau cuma nggak enak ya udah, berarti kan selera lu aja nggak oke kan? Iya. Terus kenapa harus dihancurin gitu? Kenapa lu harus share? Kalau misalnya memang ada komplain, siapa sih manusia yang nggak pernah salah? Betul. Itu yang gue mau dari lu, dari semua orang. Gue bertanya restoran mana yang ada di Indonesia ini, mau bintang 5 sekalipun, kalau gue datang mau lihat salahnya, dapet banyak. Pasti dapat, nggak mungkin enggak. Lu lihat Dr. Richard Lee, bikin skincare bagus, mewah bagus. Lu datang cari salahnya. Pasti susahnya manusia kan ada salah pasti. Gue datang ke tempat restonya Nyakopsa datang, mau cari gue salahnya kan gampang banget cari. Yang enaknya nggak usah disebut. Yang salahnya kita sebut. Tapi kan efeknya ini loh. Iya, hati-hati buat semua. Itu sampai gue bilang, udahlah, gue udah sedikit banyaknya udah banyak. Apa namanya? Yang tadi gue bilang, udah sedikit banyak memperbarui. Sempet mau ini, saking depresinya sempat mau bunuh diri. Jatuh di kamar mandi. Hari ketiga kita dibully sama netizen. Sampai sekarang tuh masih dibully? Sekarang udah enggak. Kita lebih ke masak. Lebih ke konten masak, dan mereka nanyain, sekarang kamu udah bangkrut ya usaha? Enggak, gue gak bangkrut. Gue masih kuat kok. Nyakitin hati tempat banget bersandar gue masih kuat. Lu mah bocah baru kemarin, ngapain lu ngomong begitu? Gak pantas sama gue nih. Sandaran hidup gue udah banyak orang nih. Orang gila, orang PA, semua ada di sini. Kadang-kadang orang gak punya hati banget ya, nanya kayak, sekarang sepi ya usahanya? Iya, usaha ya. Lu udah bangkrut ya? Kesiannya sudah sepi ya? Iya, kesian udah sepi ya, nanti lu gak bakal ngerasain. Di lu enggak, tapi di anak cucu lu cuy. Hati-hati lu punya hati. Lu enggak bisa sekarang, misalnya lu merasa lu tinggi. Lu tuh enggak jatuh-jatuh nih. Lu inget sama ucapan lu, anak cucu lu yang bakal ngedapetin. Boleh gak aku tanya? Boleh. Kalau kayak sekarang nih, yang Baba rasain nih, dengan Code Blue. Marah, kesel. Gue pernah doain dia waktu tahajud. Oh ya? Tahajud. Dia non muslim, tapi gue Islam. Waktu gue tahajud, gue nangis, air mata gue jatuh. Itu yang gue inget, itu mereka yang udah review warung gue. Dan mereka banyak orang-orang netizen yang pada DM ke gue. Bani, ini si Anu udah begini, si Anu udah begini. Gue tahajud, gue habis ngaji Allahu Akbar, itu gue ngeliat, yang gue lihat itu Kadal Blue di mukanya. Gue bilang, ya Allah, ya Tuhan, lembutkan hati beliau. Jadikan dia manusia yang baik. Dia sebenarnya orang baik. Lembutin hati beliau. Datang ke tempat saya. Insya Allah kalau dia datang ke tempat saya, dulu kemarin gue datang ke Densu. Berbalik, dia sekarang datang ke tempat saya. Insya Allah, semuanya nama lu baik, lu akan kembali lagi. Kalau lu belum datang ke tempat gua nggak tahu, wallahu alam. Karena emang gua waktu tahajud gua doain dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadal Blue mukanya. Demi Allah. Dia orang baik sebenarnya. Cuman dia kudu dirangkul. Sekarang dia udah banyak ngehujat, kita rangkul. Apa salahnya kita sih memaafin orang? Ya kan? Tapi Baba masih maafin. Maafin. Demi Allah, ini bulan puasa.
Gue maafin. Tapi sudah dihancurin kayak gitu Gue maafin. Siapapun orang, binatang, siapapun yang mau ngancurin gue maafin. Apa sih tujuan hidup gue? Gue pengen bahagia di akhirat. Dunia mah sebentaran, dokter. Ya kan? Sekaya apapun lu bakal habis, semuanya hilang. Gue kepengen Kadal Blue jadi anak gue. Oke, gue punya anak 6, dia baru punya anak 1. Dia manggil abah sama gue. Gue kepengen dia, gue udah doain yang baik-baik. Gue gak pernah nyumpahin dia demi Allah. Besok datang ke tempat gue. Tapi gak pernah datang sampai sekarang? Gue kepengen dia datang ke tempat gue. Gue gak pernah nyuruh dia. Oke, tapi sampai dari dia review jelek sampai sekarang gak pernah datang? Ya, gue pengen masak bareng dia. Gue pengen makan bareng dia. Oh, gila. Gue pengen suapin dia. Dengerin Kadal Blue. Aku salim dulu lah. Gua nggak pernah dendam sama siapapun. Aku salim dulu lah. Ada luar biasa. Gua kepengen masakin dari tangan gua. Berdua sama dia di mana gua bercanda. Bercanda di mana anak sama bapak. Kita masak bareng. Kita masaknya nggak di kompor, tapi di kayu. Gimana caranya kita masak satu masakan begitu jerih payah kita keluar dari pala ke kaki buat ngedapetin makanan ini dengan kayu. Lu anak nasi pakai kayu bukan hanya nyolokin di rice cooker langsung ada nasi. Tapi lu harus tahu gimana kalau masak di kayu itu cara prosesnya jadi nasi. Orang nggak lihat perjuangannya. Nah itu dia maksud gua. Nanti gua pengen masakin dia sayur asam ala Betawi. Kadal Blue sama ikan asin sama sambal goang. Lu makan tuh. Lu masak berdua gua. Nanti gua tanya juga. Gua mau datang deh nanti ke restonya. Gua mau... Ini mah tangan gue, dokter ya. Lu kan ngomongin Richard. Lu kan ngomongin si Kadal Blue nih. Kadal Blue gue udah anggap anak gue. Gue kepengen dia datang sama bininya ke tempat gue. Cucu gue. Oke. Anak dia cucu gue. Oke? Salah, gue maafin orang. Tapi Baba punya hati lapang banget ya, besar banget ya. Iya salah, gue punya gue maafin Baba orang. kalau misalnya mau marah sekalipun, mau benci, Baba berhak loh. Berhak. Karena ini hancur semuanya, Ba. Buat apa? Buat apa kita marahin orang yang udah marahin kita? Lu senyumin aja juga jadi. Kalau nggak lu keluarin duit jadi. Lu dihujat orang sama netizen. Woi, kita mau bikin door prize nih. Udah rame lagi. Tapi bangunnya 27 tahun. Anjrit, hancurnya kan? semalam. Lu dihujat nih sama netizen misalnya di DM-an ini kucrut. Lu bikin sayembara. Besok siapa yang mau dapat skincare dan duit 1 juta? Ya udah rame lagi besok. Dokter, anak gue belum makan, dokter laki gue belum. Itulah manusia. Iya. Tapi kalau manusia yang hatinya benar-benar lapang, hatinya benar-benar baik, nggak begitu. Iya. Dia tetap mensupport lu. Iya. Seburuk apapun dokter Richard, seburuk apapun Yakobsah, tetap dia support karena cinta. Lu nggak perlu ngungkapin bahwa lu tuh jadi orang baik. Tapi di sini aku terpikir ya, ini nih relate loh, Yakobsah. Ini relate loh. Hati. Kalau kita ngomong reviewer ya. Sebenarnya kan ini kan tergantung ya. Kalau misalnya kayak aku datang ke tempatnya Yakobsah. Oke, kalau misalnya kita ngomong yang reviewer narkoba. Ini narkoba nih. Udah jelas. Kita satu patah kata dong, ya kan? Karena ini kan adalah barang terlarang dong. Ya kan? Misal narkoba nih ya. Berarti nggak boleh dong. Sudah jelas dong, ya kan? Boleh. Atau kita ngomong haram. ini alkohol. Haram. 40% ya kayak gitu. Ya kita no debat dong. Bahwa kita review nggak ada yang kita ngomong ini sehat. Bukan main. Pasti kita cuma ngomong ini rasanya bagaimana. Cuma seperti itu. Betul. Apalagi kalau misalnya kita ngomong narkoba yang sudah jelas salah. Berarti kita nggak usah ngomong lagi rasa. Kita nggak usah ngomongin lagi tipe. Kita nggak usah ngomong apa-apa lagi. Bahwa ini sudah salah. Betul. Tapi ketika kita mereview sesuatu hal yang benar. Contohnya skincare yang punya izin. Resto yang punya izin. Masakan yang dibuat dengan baik. Ya, ini kan menjadi berbeda. Kita punya 2 opini nih. Bisa bagus, bisa jelek. Nah. Kalau kita ngelihatnya bagus, maka yang kita review bisa bagus. Tapi kalau kita carinya jeleknya, maka keluarnya juga bisa jelek. Iya. Bapak pernah nggak makan di tempat yang nggak enak? Banyak. Tapi tetap ada bagusnya nggak? Alhamdulillah kan gue sekarang jadi host nih. Host di stasiun TV ya. Yang pertama 17 episode, yang kedua 26 episode, yang ketiga 30 episode. Di TV swasta. Itu banyak yang gue telan itu gak enak. Tapi gue bilang ke yang di dapur, Mbak sini, aku mau cerita. Mbak bikin sambal goang ya? Ya. Kalau sambal goang itu jangan dimatengin Mbak. Dia mentah.
Kalau mau sedap itu pakai bawang putih dan bawang merahnya sedikit matang. Pakai terasinya digarang, jangan digoreng. Jaga perasaan orang. Jaga perasaan orang. Ternyata yang dia coba tes. Ternyata iya Bang Madun. Terima kasih Bang. Enak. Kita. Jadi lebih enak. Lebih enak. Enjoy. Kalau kita cari bagus, kita buat lebih bagus. Kalau kurang bagus, kita jadiin lebih bagus. Nah. Bukan kita hina. Itu namanya manusia pembela UMKM. Bukannya lu tukang review, bukannya lu vlogger disebutnya. Penghancur usaha orang. Kalau lu disebut vlogger kayak Pak Bondan Prakoso. Pak Bondan, almarhum kenal? Mak Nyus. Mereka adalah orang yang luar biasa. Beliau. Bukan mereka, beliau. Adalah orang yang luar biasa. Contoh beliau. Makanan gak enak. Oke. Next Carlos kenal? Farida Nurhan kenal? Mereka sama-sama orang pencinta rasa. Bukan pencinta sensasi. Enjoy dia makan, enjoy. Tan Boy kan? Mereka enjoy makan. Karena emang Tan Boy Kun ya? Kun payakun. Mereka itu orang-orang yang benar-benar vlogger. Karena emang benar-benar merasakan makanan. Bukan sensasi dari baunya warung itu. Bukan cari engagement ya. Bukan cuma semua cari engagement. Tapi bukan cuma cari engagement. Iya. Tapi kedewasaan berkonten juga. Bukan main. Kalau untuk sekarang ini bolehlah bikin undang-undang untuk gue setuju dengan undang-undang itu. Tapi gue tidak setuju kalau kadal bu dimusuhin. Tetap harus dimaafin. Tapi Baba pernah di ini nggak? Pernah ditawarin red card juga nggak? Gue nggak pernah ditawarin red card. Demi Allah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dia tuh kayak orang bercanda sebenarnya sama gue. Tapi nggak pernah nawarin juga mau datang juga? Dia pernah bilang makanan gue enak kok. Pernah? Pernah. Waktu disuruh pilih makanan siapa yang paling enaknya Hofsah. Cuma nggak didengar orang. Nggak didengar orang. Waktu dia bilangnya Kopsa makanannya ini didengar orang, viral. Nah, yang bagus. Netizen juga bangke. Nah, bangke. Jadi sekarang kenapa gue kagak mau dengerin apa kata netizen di saat di DM tentang Kadal Blue? Karena gue udah nggak mau. Gue udah nggak mau. Gue pengen jadi orang baik, beliau jadi orang baik, beliau bakal gue jadiin anak gue. Netizen juga senengnya aib. Nah aib, apa sih yang lu minta dari dunia ini? Aib. Giliran gue posting prestasi, viewersnya kagak jelek. Cuma kalau misalnya jeleknya gue. Ternyata aib lu lebih bangke daripada aib gue. Padahal yang nonton aibnya lebih banyak dari gue. Lebih bangke ya gak sih, dokter? Iya kan? Bukan main dah. Sebenarnya tinggal Tuhan aja kan. Semua orang kan punya aib kan. Sebenarnya bukan kita nggak punya aib, tapi Tuhan menutupin aib kita. Betul. Selagi kita bisa menutupin aib orang, insya Allah aib kita bakal ditutup. Tapi kalau kita udah buka-buka aib orang, kayak misalnya gunjingin orang, tetangga segala macam, besok lu habis semua dibongkar aib lu. Tapi sekarang sudah restonya sudah bagus. Alhamdulillah bagus sekali sekarang. Nggak pindah? Nggak pindah, tetap. Cuma direnovasi aja, jadi bagus. Cuma direnovasi, aku lagi mau ngurusin utang-utangku juga kan. Karena emang sempat aku mau jual aset aku. Karena emang kebetulan juga aku nggak mau punya utang banyak kayak gitu. Jadi sedikit banyaknya aku lagi mau jual nih aset yang aku beli dari hasil keringet. Tapi nanti aku datang ya? Iya, mau beli dia. Oh, aku beli pasti, aku borong. Mau beli aset gue bayar utang. Gue kalau udah punya utang. Nanti aku review. Iya, bener ya. Iya. Review jangan yang kayak bangke lo. Ada kecoa, ada kalajengking lo mau buka. Mana ada makanan kalajengking? Nyala gue bawa ke Mamung. Selangkangan lo. Tapi aku hati-hati banget sih sekarang review sih. Aku nggak mau sih sebenarnya. Nggak usah. Ya, aku bukan sih review dulu kan banyak juga skincare abal-abal kan. Tapi kan yang benar-benar abal-abal. Yeah. Aku kalau nggak yang ini juga nggak tega sih. Karena orang bangun usaha kan susah, bah. Sensasi dong biar rame lagi. Kan zaman sekarang kalau nggak ada sensasi nggak punya duit loh pada. Baba tapi lihat sekarang kan ada yang pemerasan juga ya. Yang apa nih namanya toko roti bah. Kalau pemerasan itu sebenarnya bukannya beliau aja sih kan, kalau kita banyak sih pemerasan gue juga dipalakin mulu kalau di warung. Oh iya? Ya sama tukang anuan biasa yang 10.000. Belum dapat duit, ya itu tukang mintain itu dana. Tapi enggak sih.
Kalau masalah pemerasan itu gue nggak tahu ya. Itu kan privasi beliau. Dan gue juga nggak tahu banyak berita. Karena gue tahu berita gue yang gue dengar itu berita yang happy-happy aja sebenarnya. Gue ngeliat lu ketawa gue happy. Oh, pengen. Happy-happy. FVP orang tuh tergantung pengennya orang ya. Iya, gue nggak kepengen lu tuh yang masalah. Yang banyak masalah nggak mau. Gue tuh, lu karena gue tahu lu orang baik, Dr. Richard. Ya, siapa tahu ntar gue pulang dikantongin duit ya. Amin, siap. Nah, begini, gue tuh tahu lu orang baik. Siapapun yang dekat sama gue kayak John BL, itu teman gue. Gue pernah datang ke tempat dia juga, Bang John. Semua yang baik menurut gua. Tapi yang bikin bangke itu netizen. Yang ngompor-ngomporin itu dia sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada netizen nggak seru sih ya. Kita juga nggak bakalan gede kalau nggak ada netizen. Lu juga YouTube lu nggak bakal ditonton kalau nggak ada netizen. Tapi gue doain aja ya untuk ke depan ini kita menjalin silaturahim aja. Ya, lebih menjalin silaturahim, jangan cari musuh. Kita bersosial media untuk kebaikan aja. Amin. Support doa. UMKM ya, support UMKM juga ya. Kalau dokter mah bukan UMKM lagi, pengusaha. Sorry. Gak, gue doain juga lu, Teh. Amin. Kalau misalnya waktu bisa diputar, apa yang sebenarnya Baba mau perbaikin? Apa yang sebenarnya bisa diubah? Mau perbaikin ya punya tempat sendiri. Warungnya itu kan gue boleh nyewa sama saudara gue. Ya kan kalau nyewa mah begini, kalau kita rame pasti ada sirik orang sama kita. Karena kita nyewa. Gue pakai tempat itu besok udah gak usah. Kayak gitu sebenarnya mah. Gue tuh pengen punya tempat. Alhamdulillah gue udah punya. Cuman gue belum punya modal buat bangun. Bapak, aku jadi kepikir loh. Aku kan punya kurang lebih lah, kita punya sedikit masalah yang sama lah ya. Tapi kan aku masih baru kan ini. Aku sempat berpikir loh. Kayak gimana kalau misalnya kita itu gak usah jadi yang terhebat ya. Gak usah. Gak usah jadi yang terkeren. Gak usah yang paling legendaris. Ini kan karena masalahnya kan warung legendaris kan. Iya. Ya kan? Karena warung legendaris 25 tahun ya kan. Itu kan bawa nama besar kan. Oke. Akhirnya viral kan. Iya. Ini kan sama juga Dr. Richard. Coba kalau misalnya skincare lain yang dimasalahkan. Bukan skincare Dr. Richard. Iya. Siapa yang mau nonton kan. Ya, gitu. Nonton. Dalam hati gue kayaknya gue gak kejar ranking 1 lagi deh. Soalnya kalau kita ranking 1 kayak diincar orang ya. Sensasi terus kudunya lu harus. Biar ranking pertama orang terus. pengen jatuhin terus kalau kita itu salah satu yang terbaik, legendaris. Banyak orang yang iri, Bang. Lu jangan takut kalau misalnya skincare lu tuh aman. Lu jangan takut dalam mempublikasikan. Lu naikin terus, dokter. Lu berjuang terus, naikin. Lu jangan merasa lu paling minder. Jangan merasa lu paling hebat. Jangan merasa lu paling, gua udah terpercaya sama masyarakat. Jangan. Lakukan yang terbaik terus, naikin terus rating lu. Kalau perlu gue jadi ambasador lu kan. Ya kan. Bapak aja nggak pernah pakai skincare. Terus, ya kan kata orang kan, lu pakai lu dapat jadi ambasador si Dr. Richard, lu pakainya Dr. Richard lo gitu kan. Lu pakainya kan, gitu. Jadi menurut gua jangan ada pikiran begitu. Karena semakin lu naik, semakin lu mempercantik usaha lu, semakin lu memperbaiki usaha lu, orang yang benci sama lu bakal terus-terusan meriang. Lihat kelakuan lu. Kejang-kejang ya? Kejang-kejang. Jadi sebenarnya banyak yang aduh, iri. Ya Allah, ya Tuhan, ini bagaimana Dr. Richard ini kagak jatuh-jatuh ini, ya Allah. Gimana ini? Ada tuh yang kayak gitu? Ada, banyak. 78 konten dalam 2 bulan. Emang pada bangke sama lu jadi orang. Sial diangkalan pada lu. Ya, begitu tak, dokter, begitu ya. Oke. Lu apa kata gue? Semakin orang benci sama lu taikin kebaikan lu. Lu taikin produk-produk yang terbaik. Biar kayak gimana, Pak? Kayak gitu ya. Kalau begitu, aduh Dr. Richard ini bagaimana ini? Dia kagak pernah bangkrut, ini gimana sih Madun? Gimana ini warungnya udah jelek-jelekin tapi kagak bangkrut. Allah yang punya urusan. Kok makin ke atas terus katanya? Iya, makin ke atas terus. Lalu ngapain ngatur-ngatur urusan Allah, urusan Tuhan? Betul kan begitu, Dr. Richard? Hati-hati loh. Penyakit hati itu. Penyakit hati. Kalau Allah udah turun tangan, kun payakun, apa sih enggak? Apalagi orang yang lu diolimin. Orang yang lu diolimin, lukanya masih ada. Maafnya oke. Tapi lukanya yang belum kau obatin. Tipis-tipis. Dikit. Semakin dia nangis, semakin banyak dosa lu. Semakin dia bangkrut, semakin banyak dosa lu. Lu udah hancurin usaha orang. Banyak orang yang
keluarin dari usaha itu karena dia nggak bisa gaji, lu dosa. Karena dia nggak ada penafkah. Hati-hati. Bagus sekali ada yang namanya undang-undang untuk jangan sampai ada review-review yang jelek. Gue suka itu. Suka. Karena sekarang banyak modus ya. Nah, maksudnya kalau bisa, oke dikasih sedikit. Apa disebutnya kalau biar supaya ini untuk apa? Enggak, bukan gimmick. Ruqyah, di Ruqyah gitu. Biar pada jangan jadi setan loh. Gue Ruqyah mau lu pada lu Ruqyah, jangan pada nge-review orang biar lu segala bau, salah jengking, segala punya usaha orang lu hancur-hancurin, kue keras segala macam, jangan. Bau kalah kemarin ya. Biar lo Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wal ardh wa la yaduhib jumal wa huwal aliyul azim. Nih, kalau gue mau tahu nggak kenapa? Dia punya ada sedikit roh yang misah. Dia tuh Dokter Richard itu orangnya sebenarnya baik, cuman dia ada keplimplanan dalam hidupnya. Jadi dia masih pengen kaya terus, nggak mau susah hidupnya. Karena dia pernah jadi orang susah. Siapa yang mau jadi orang susah? Dulu lu jadi orang susah pernah waktu masih kecil. Nenek uyut lu, cici-cici lu. Maksudnya lu sekarang lu nggak mau jadi orang susah. Ya nggak ada yang mau. Nggak mau. Nggak ada yang mau. Sekarang lu jadi orang kaya. Banyak orang sirik sama lu. Amin. Banyak yang mau ngancurin lu. Iya, wajar. Obatnya apa? Gue bilang pengenin terus. Biar kayak gitu. Tapi kalau misalnya menurutnya Kopsa sendiri, kalau reviewer makanan tuh harus kayak gimana sekarang? Harus tahu bumbu dong. Di saat lu kayak ayam. Ayam yang crispy itu kayak apa sih? Ayam yang crispy itu di luarnya juicy. Di luarnya crispy, di dalamnya juicy. Itu namanya ayam paling enak. Kriuk di luar, dalamnya enak, masih basah. Oke. Kalau kata Betawi mah kata cingkatong mah demek-demek dikit, ya kan? Tapi reviewer makanan yang menurut paling legit Indonesia sekarang? Pak Bondan. Dulu almarhum. Yang sekarang Nek Carlos sama Farida Nurhan. Tapi reviewer makanan tuh semuanya bisa dibayar gak sih? Berarti semuanya bisa disetting tergantung siapa yang bayar ya? Dulu benar. Kalau itu mah endosan jatuhnya. Iya. Kalau endorse itu beda. Berarti mereka itu cari masalah supaya bisa dapat endorsan dong? Bukan begitu. Jadi kalau orang yang benar-benar review, dia memodalin pakai duit sendiri buat beli makanan. Dapat duit dari mana dia habis itu? YouTube-nya rame. Gak seberapa. Endorsannya ada. Iya. Cuman bukan endorse makanan. Berarti bisa jadi modus ya? Jelek-jelekin orang, nama kita naik, terus kita endorsein punya orang. Nah, begini. Jadi kalau orang yang kayak vlogger itu, kayak vlogger makanan itu sebenarnya yang tujuannya buat vlogger bener-bener vlogger mau bener-bener happy dengan makanan, dengan foodiesnya, itu mereka bener-bener nyaman, bener-bener pengen makan, dia mau bayar. Tapi di saat ada restoran, di mana ada restoran yang pengen calling dia nih misalnya, Dokter Richard Lee, lu kan vlogger nih misalnya, oh gue pakai lu deh jasa lu buat nge-review makanan gua. Nah, lu pasti bohong-bohongin publik dong. Iya. Buat nutup-nutupin kejelekan. Karena lu dibayar. Gak mungkin gua ngomong gak enak. Tapi gak semuanya vlogger begitu. Oh iya. Banyak yang bilang, kayak gue pribadi, gue pernah makan kayak sejenis bakso, apa mie ayam gitu, apa ketoprak. Ada salah satu. Gue dibayar 1,5 juta buat nge-review doang. Tapi gue disuruh publikasiin, gue bilang sama dia, Mat, mie ayam lu apa? Bakso lu gak enak, mie ayam lu gak enak misalnya. Tapi gue gak bilang ke media. Udah, gue kasih lagi duitnya. Sorry, gue gak bisa ngupload. Karena gak sesuai dengan lidah. Karena gak sesuai lidah gue. Tapi gak tega untuk jelek-jelekin juga. Karena gak tega untuk jelek-jelekin. Mbak makasih ya, kata dia. Ya udah, cukup sampai di sini. Nah, lu tahu kan sekarang bagaimana baiknya jadi vlogger? Ya begitu. Jangan duit aja yang lo pikirin. Ada satu tuh yang gue suka zaman sekarang, apa ya namanya? One Last Bite ya. Bener ya? Nonton gak One Last Bite itu? Apa sih Mbak ngomong One Last Bite apa? Buka. Ih bagus banget One Last Bite. Dia itu, matanya itu bisa sampai ke atas. Aku keren banget lihat konten dia. Itu apaan? Konten kreator? Iya, bagus banget bah. Aku tuh suka banget. Aku dari semua food reviewer sekarang aku sukanya dia. Keren banget. Orang luar negeri ya? Orang Indonesia. Coba Tapi lihat. dia buat konten itu bagus banget. Oke, kita Bapak Madon kasih pesan dong terakhir untuk yang tukang review makanan. Oke.
Jadilah seorang vlogger yang baik, yang bijaksana. Di saat lu di endorse, kalau misalnya itu jelek jangan lu tayangin. Biarpun lu dapat duit. Kedua, karena akan merugikan orang lain. Kedua, jadilah vlogger yang bener-bener emang lu makan-makan. Yang jelas dengan masakan Indonesia, yang jelas dengan lidah lu, yang jelas dengan bumbu-bumbu yang lu tahu. Jangan cuma sekedar tuh kayak dessertnya doang lu tahu. Kayak sejenis apa namanya nih, kalau kata apa disebut itu? Kalau ini apa namanya? Kalau pajangan apa namanya? Udah jadi. Nah kayak misalnya nih, ada yang orang makan itu cuma ngelihat dari casingnya doang. Oh cantik sekali ini tempatnya gitu. Kayak misalnya gini, tapi lu makan plating, kayak dari platingnya. Ya kayak platingnya itu bagus, tapi ternyata dimakannya anjlok, gak enak. Pokoknya kita bilang enak bilang enak. Kalaupun gak enak, kita bisikin yang punya. Jangan jelek-jelekin usaha orang. Karena suatu saat kita anak cucu kita bakal punya usaha. Jadi sekarang stop untuk pembulian publik untuk mereview yang jelek-jelek. Stop, udah. Please, buat anakku yang tercinta dan tersayang, Kadel Blue dan Juju. Oke, kalian semua adalah orang yang luar biasa. Gua kenal lu. Lihat nih efek kalian nih. Ya kenal efek lu. Gue jadi orang kuat akhirnya. Udah kuat gue padahal gue kuat lagi. Sekarang gue pengen ngerangkul beliau. Kita masak bareng, kita ngopi bareng, kita makan bareng. Nah kita kongko bareng. Jangan kita jelek-jelekin orang bareng. Aku tutup dengan kayak gini ya. Kadang kita itu nggak ada yang tahu ya. Kan kalau lagi viral kan semua orang FOMO ya. Nggak jelek-jelekin semuanya. Ngata-ngatain semuanya. Tapi habis itu orang ngerasa kayak nggak ada apa-apa. Jadi kayak sekarang lihat Baba Madun kan biasa aja. Biasa aja. Lihat Nyak Kopsa juga biasa aja. Tapi tahu nggak hancurnya bagaimana? 2 tahun gua. Bagaimana keluarga dan karyawan dikorbankan. Gue pecat 9 orang. Gue punya utang. Terus sekarang tinggal bayar-bayarin doang. Pala gue udah botak. Pikirin utang.